Kasus perebutan warisan itu sebenarnya sangat mengerikan ya. Jadi awalnya kita pasti menganggap ini hal sepele ya. Tapi kalau banyak ya kasus seperti di berita ada yang gara-gara merebut warisan rumahnya dihancurin kan. Ada juga yang adalah tindakan kekerasan gitu ya, pembunuhan atau apa. Itu sebenarnya mengerikan ya. Kasus perebutan warisan itu semua gara-gara perebutan warisan. Jadi manusia itu sebenarnya cenderung apa ya, serakah. Jadi ya, aku ada cerita tentang salah satu nasabah lama Manulife ya. Ya jadi dia cerita gini, dia punya anak tiga, dua laki-laki satu perempuan. Lalu singkat cerita ya, si nasabah ini dia memiliki rumah, tapi yang dia sebenarnya dua rumah tapi dijadiin satu, kira-kira ngerti ya. Ya, di salah satu komplek di Medan lah. Jadi rumah itu pun ada dua sertifikat. Oke, nah ceritanya dia kan ada tiga anak nih ceritanya ya. Jadi si anaknya itu ada ngomong bahwasanya ini rumah milik anak laki-laki dua, salah satu orang satu. Jadi si kakak perempuannya itu tidak terima. Dia bilang, emang saya siapa gitu lah, kakak perempuannya dulu ya, dia cerita, bapaknya cerita gitu. Jadi kakak perempuannya ngotot, dia bilang dia juga bagian dari keluarga, jadi dia berhak menerima bagian dari warisan tersebut. Ya, menurut saya sih memang benar ya. Ya, nggak adil ya kalau kita mengatakan anak perempuan tidak berhak atas suatu warisan. Ya, itu nggak benar. Oke, dan itu karena kasus itu tiga anaknya itu tidak akur sampai saat hari raya pun tidak ada nuansa akurnya. Nah, nampak kasus sebenarnya bapaknya stres, tapi jadi akhirnya saat itu bapaknya kan waktu dulu kan ada beli polis Manulife. Ya, dia beli asuransi jiwa 1 miliar, waktu itu masih produk lama, Pro Life ya. Yang uniknya gini, bapaknya kan tahu kan si kakak perempuannya akan menerima kan kalau perebutan warisan itu dipojokin ke dia. Jadi bapaknya ajak si anak perempuannya itu jalan-jalan ke kantor Manulife. Jadi si anaknya nggak ngerti, waktu itu kan kantor Manulife masih di Jalan Diponegoro, Medan. Jadi dia agak bingung kenapa ajaknya malahan ke kantor Manulife. Jadi si bapaknya tunjukin ke polisnya ke dia. Nah, ini polis nilainya 1 miliar. Jadi saya hari ini ke sini untuk mengganti ahli warisnya 100% ke kamu. Tapi syaratnya cuma satu. Kamu jangan ungkit warisan itu lagi sama adik-adik kamu. Jadi biarkan adik-adik kamu itu masing-masing memiliki satu rumah. Maka urusannya beres. Ternyata si kakak perempuannya tanggapannya positif. Dia menganggap, aku dapat nih 1 miliar gitu kan. Akhirnya di beneran di bapaknya di depan CS-nya mengubah ahli warisnya ke si kakak perempuannya, dan bahkan polisnya dia suruh kakak perempuannya itu, maksudnya anak anak pertamanya ya, yang menyimpan polis tersebut. Nah, sejak saat itu ya, si kakak perempuannya pun eh, mulai akur sama adik-adiknya, dan bahkan dia juga gimana ya, bisa nampak dia sudah mulai rela membantu menolong adik-adiknya, dan itu yang membuat nuansa hari raya Imleknya itu saat itu pun jadi harmonis antara saudaranya. Nah, makanya dari kasus ini saya juga sharing supaya Anda tahu juga bahwasanya ternyata ada manfaatnya juga ya, asuransi jiwa itu untuk mengharmoniskan keluarga. Karena ya basicnya kita tahu lah ya, manusia itu serakah. Ya, perbuatan warisan itu kadang membawa ya konflik lah ya. Ya, semoga cerita ini bermanfaat. Kalau memang Anda mau beli asuransi, boleh hubungi ke saya. Terima kasih.